Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Jaka Pradana. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat presentasi yang bagus dan menarik di PowerPoint. Jadi kita akan membuat presentasi ini seperti aplikasi ya. Jadi kita main klik-klik saja. Jadi seperti aplikasi. Oke, kita akan membuat video seperti itu. Jadi untuk teman-teman, saran saya video ini jangan di skip ya. Jadi bisa jadi sekali teman-teman skip 1, 2, 3 bahkan lebih langkah yang akan kita lakukan dalam membuat presentasi, teman-teman bisa ketinggalan. Jadi saran saya jangan di skip. Oke, silakan menonton. Baik teman-teman, untuk tutorialnya di sini saya menggunakan PowerPoint 2013 ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan PowerPoint 2007, 2010, 2016 itu sama saja ya. Jadi tetap bisa menggunakan tutorial ini ya. Caranya tidak akan jauh berbeda ya. Oke, di sini kita buka. Di sini saya sudah membuat presentasinya. Jadi kita lebih fokus ke cara membuat animasinya ya, yang ada tombol-tombolnya yang seperti lebih kurang seperti aplikasi lah nanti jadinya ya. Jadi kita tidak menggunakan tombol kiri kanan lagi, jadi kita menggunakan klik-klik saja ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari contoh kita ya. Jadi teman-teman bisa membuat sesuai dengan keinginan teman-teman. Bagaimana kreasinya lebih bagusnya silakan. Jadi di sini yang jelas teman-teman ini adalah tampilan dari presentasi sebagai contoh ya. Di sini saya membuat seminar proposal ya. Jadi di sini ada judul skripsinya, kemudian di sini logo universitasnya ya. Ini logo Universitas Pasir Pengarayan ya. Jadi saya alumni dari Universitas Pasir Pengarayan tahun 2020 ya. Oke, di sini kita akan membuat hyperlink ya. Di sini kan kita membuat seminar proposal. Jadi di seminar proposal ini yang akan kita sampaikan adalah ada pendahuluan, ada kajian teori, dan ada metode penelitian. Jadi ini adalah sebagai menu ya, menu utama. Jadi ketika kita show tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita presentasi, jadi kita hanya tinggal mengklik ini. Misalnya kita sudah menjelaskan seminar proposal gitu kan dengan judul ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian gitu ya. Kemudian kita tinggal mengklik sini saja. Jadi kita tidak main tombol kiri kanan lagi gitu ya. Jadi ini belum kita aktifkan lagi ya. Jadi caranya adalah kita harus buat ini untuk pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, maka harus ada 3 slide lagi. Ini untuk slide pendahuluan, ini untuk slide kajian teori, kemudian ini slide untuk metode penelitian. Kemudian di metode penelitian itu ada apa-apa saja yang perlu kita jelaskan, maka masukkan di sini gitu ya. Oke, caranya adalah kita pergi ke sini, klik, kemudian kita klik kanan, kemudian ke hyperlink. Di sini ini kan karena ini pendahuluan tadi kan di slide 2 ya, ini slide 2, maka kita pilih slide 2. Oke.
Kemudian kajian teori di slide 3 ya, klik kanan, sudah diklik, klik kanan, hyperlink, kemudian slide 3. Oke, ini slide 4 yang metode penelitian. Oke, klik di sini, klik kanan, klik sini, klik kanan, hyperlink, slide 4. Oke, sudah aktif ya. Coba kita slideshow ya. Nah, ini dia sudah berbentuk tangan. Kalau seperti ini maka dia belum aktif. Coba kita klik pendahuluan, maka dia pergi ke pendahuluan gitu ya. Kemudian sini kita pergi ke kajian teori, maka dia pergi ke kajian teori. Oke, itu ya. Untuk yang ini kita sudah selesai ya, cara membuat hyperlinknya. Kemudian yang kedua di sini di pendahuluan. Nah, di sini saya menyontohkan di pendahuluan itu ada 4 yang perlu dijelaskan. Nah, ini sesuai dengan skripsi teman-teman ya. Jadi di sini ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pematasan masalah, rumusan masalah. Nah, oke, di sini ada, kita kecilkan, ada home ya. Ini akan kita gunakan untuk tombol pergi ke sini ya, terobosan ke sini. Jadi caranya adalah ini, kita buat, cara buatnya adalah ke sini, insert, kemudian ke sini dan pilih bawah ya, ini klik tahan membuka. Oke, sesuai dengan ini ya. Cara mengaktifkan adalah kita klik, kemudian klik kanan, pergi ke hyperlink, kemudian ke sini kita ganti bukan next slide ya, kita ganti ke sini ke panah, ke slide dan ke slide 1. Oke, dan oke. Maka ketika kita mengklik ini maka perginya ke sini gitu ya. Oke, kita letakkan di sini, kita copy ya, copy, Ctrl Z, salah ya, klik copy, kita letakkan di sini juga, paste ya. Oke, kita coba di kajian teori ya, kita klik sini maka dia pergi ke sini. Misalnya kita ke pendahuluan, kita klik ini lagi, perginya ke sini. Oke, metode penelitian, maka perginya metode penelitian. Kalau ingin ke menu home, pencet ini. Nah, oke, itu ya. Jadi dia sudah aktif ya. Oke, sekarang kita ke pendahuluan. Di sini saya sudah buat teks ya, teks di sini. Nah, jadi teks ini adalah isi dari ini ya. Jadi teman-teman harus buat dulu, misalnya di pendahuluan apa yang perlu kita sampaikan. Nah, apa yang perlu kita sampaikan, buat teksnya ya. Ini yang akan kita tampilkan. Cara buat ini, nah di sini ya, text box sini, kemudian kita klik, nah, buat jadikan seperti ini ya. Jadi untuk masing-masing latar belakang masalah apa isinya buatkan ya. Jadi di sini saya sudah buat untuk latar belakang masalah, ini dia, ini. Kemudian untuk identifikasi masalah ini, pematasan masalah ini, rumusan masalah ini ada 2 ya, satu dan ini 1. Oke, caranya adalah teman-teman harus membuat alasnya dulu ya. Nah, ini ibaratnya, ini ibarat sungai. Kalau kita ingin membuat benda di atasnya, maka dia harus ada alasnya ya. Nah, supaya bisa diletak benda di atas air. Itulah kira-kira maksudnya ya. Jadi kita akan membuat teksnya di sini nanti, cuman kita harus kasih bantalannya sini ya, atau alasnya ya. Jadi semuanya akan kita beri alas ya. Caranya kita ke insert, ini kita buat yang peta. Nah, ini sebagai alasnya. Oke, ini kita rubah menjadi warna putih. Kenapa? Karena background kita warna putih ya, supaya nanti hasilnya bagus. Kemudian semua teks harus kita kasih bantalan ini ya. Ini kita copy, tekan Ctrl,
kemudian klik tahan. Nah, ya kopinya ya, klik di sini, kita buat grup ya supaya dia menjadi beralas semuanya ya. Buat di paling atas di sini. Oke, kita pepetkan di sini. Karena apa? Karena nanti ini kan letaknya di sini, Kak, supaya teks ininya pas di sini nanti ya. Nah, gitu maksudnya. Oke, sudah ini. Kemudian kita grupkan keduanya, klik tahan kontrol, klik bantalannya atau alasnya, kemudian lepaskan kontrolnya dan klik kanan dan grup ya, grup. Nah, maka dia sudah menjadi grup. Kita letak di sini di atas. Kemudian ini kita kopikan lagi, kemudian ini kita buat bantalannya juga ya. Nah, begitupun semuanya ya, semuanya harus kita beri bantalan. Jadi videonya saya cepatkan. Oke, semuanya sudah kita beri apa ya, beri alas atau bantalan ini. Jadi ini garis-garisnya ini nanti akan kita hilangkan. Jadi untuk sekarang kita biarkan dulu supaya nanti lebih memudahkan kita dalam meletakkan sini ya. Jadi biar tahu batas-batasnya gitu ya. Oke, setelah kita buat alas, maka kita lanjut membuat hyperlinknya ya. Ini untuk latar belakang ini, identifikasi masalah ini, pengentasan masalah ini, rumusan masalah ini ada dua ya. Pertama kita masuk ke latar belakang masalah. Nih, kita taruh di sini. Pertama kita harus memberi animasi keempat ini ya. Kita blok, kemudian ke animasi, kita beri animasi ini. Oke, semuanya. Kemudian kita rubah ini yang otomatis ya. Yes ya. Oke, kemudian kita klik animasi, klik di sini supaya keluar ini ya, biar kita tahu ini nomor berapa ya. Klik satu, kita pindahkan. Oke, sudah ya. Pertama kita harus tahu dulu ini nomor berapa animasinya, karena ini ketika kita mengklik ini maka keluarnya ini ya. Kita klik ini, pergi ke sini, biarkan kursornya di sini, kemudian nomornya ada 11 ya di bawah nih, di bawah kursor saya ini ya, ada 11, maka ini nomornya 11 ya. Tujuannya apa? Tujuannya ke sini ya, perhatikan ya. Klik ini, beri animasi, kita beri animasi ini. Kemudian kita klik di sini, mengklik dan pilih 11 karena ini tadi nomor 11 ya. Jadi ini kalau kita klik ini maka keluarlah ini nanti. Oke, kita cek. Oke, keluar ya. Kemudian di sini kalau kita klik di sini kan untuk latar belakang masalah ini kan, ini adalah isi dari latar belakang masalah. Misalnya kalau di suatu presentasi kadang kan kita tidak menyimak dari awal. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan kita tidak bisa membedakan ini itu di seluruh penjuru dunia ini tulisan ini punya latar belakang masalah atau identitas masalah atau masalah gitu kan. Jadi kita harus membedakannya. Jadi kita buat ini warna merah ya. Jadi supaya apa? Supaya bisa nanti kalau ini warna merah berarti berarti teks yang keluar di sini punya latar belakang masalah gitu yang warna merahnya ya. Jadi maksudnya seperti ini. Lihat videonya ya. Soalnya susah disampaikan ya.
Oke, kita klik ini, kita copy ya, kita hapus animasinya, kemudian ini kita rubah menjadi warna merah, teksnya kita buat menjadi warna putih biar jelas ya. Oke, kemudian kita beri dia animasi. Saya buat ini animasinya terserah ya. Oke, kemudian ini tadi kan teks ini ketika kita mengklik latar belakang masalah maka keluarlah ini tadi kan. Maka untuk ini juga berlaku supaya apa, supaya ini juga merah nanti ya. Maka ini nomor berapa tadi, nomor 11. Maka klik di sini, sudah diberi animasi, pergi ke sini, klik nomor 11, sama caranya. Oke, coba kita letakkan sini. Sekarang kita coba show. Oh ya, ada lupa ya, yang warna merah tadi, klik merahnya, jangan lupa di sini kita rubah ya. Nah, kita rubah dulu. Oke, nanti kita rapikan lagi. Kita klik, maka dia akan muncul dan berubah merah. Nah, berarti kan kita sudah tahu. Oh, berarti yang keluar di sini yang punya latar belakang masalah, soalnya warna merah begitu ya. Jadi merah ini adalah sebagai penanda bahwasanya latar belakang masalah inilah yang lagi kita buka, begitu ya. Itu maksudnya yang merah tadi. Oke, ini sudah selesai. Kemudian ini kita klik, keluar. Kalau kita ingin mengklik ini lagi kan teksnya nanti di sini juga lagi. Maka ini harus kita hilangkan dulu ya. Hilang. Kita klik di sini nanti maka ini hilang ya. Caranya adalah merahnya kita geser dulu. Kemudian merahnya ini kita beri animasi, kita tambah animasi, pergi ke ini yang merah ya, kita bisa pilih, tapi saya gunakan ini. Oke ya. Maka di sini kita harus tahu dulu nomor yang 11 ini, nomor yang merah ini ya, nomor yang merah ini ya, nomornya adalah 32, yang hijau ya, bukan yang merah ya, hijau, nomornya 32. Nah, maka klik di sini, klik yang merahnya, pergi ke sini, klik dan pilihlah nomor berapa tadi, 32 ya. Ini di sini, pergi ke sini, klik nomor 32. Begitupun yang ini kita tambah animasinya. Tadi kan ketika mengklik ini maka keluarkan ini kan. Sekarang kita klik ini maka hilang ini gitu ya. Maka ini klik, kemudian tambah animasi itu yang hilang, kita gunakan yang pertama. Oke, kemudian klik di sini, klik nomor 32. Oke, sekarang kita coba show, kita klik maka dia akan keluar. Kemudian menghilangnya kita klik merahnya. Ini nah, ini juga ya, lupa tadi ya. Oke, sekarang kita coba klik maka keluar, klik maka akan hilang. Oke, itu ya, klik maka dia keluar. Ini nanti kita rapikan lagi ya, klik maka hilang gitu ya. Pergi ke sini, ini utama, pergi ke pendahuluan atau ke pendahuluan, kita buka latar belakang masalah, klik maka keluar latar belakang masalah, dan menutupnya klik lagi di sini tuh, gitu ya. Oke, sekarang kita pindahkan ini ke atas. Nah, kemudian ini kita buat dengan cara yang sama ya. Jadi videonya saya cepatkan ya. Jadi untuk cara yang ini tetap sama ya, sama dengan cara yang ini. Hanya berbeda nanti yang ini nanti coba kita perlambat videonya lagi ya. Jadi untuk yang dua ini
Baik teman-teman, di sini nomor yang latar belakang, identifikasi masalah sama pemetasan masalah sudah selesai. Sekarang di rumusan masalah di sini ada sedikit berbeda ya, agak sedikit rumit dibandingkan dari ini ya. Jadi beratnya 2 kali lipat ya, karena di sini ada 2 slide ya. Pertama ini kita pindahkan lagi, jadi nanti akan kita letakkan di sini ya. Ini akan kita letakkan semuanya, nanti akan kita rapikan ya. Jadi kita dalam menyusun ini kita letak di luar dulu. Oke, caranya sama yang di atas, kita letakkan di sini dulu. Sudah, kemudian kita beri animasi masuk. Kemudian kita harus tahu ini nomor 13 ya, berarti ini akan masuk ketika kita membuat nomor 13 ya, 13. Oke, karena di sini kan ada 2 slide ya. Selesai slide masih di rumusan masalah, selesai ada slide ini, maka selesai slide ini maka ada slide berikutnya udah ya, maka kita perlu next ya, next. Oke, kita buat dia paling atas, kita letakkan di sini, maka ini akan keluar sama seperti ini tadi ya. Ini nomor berapa? Ini nomor 13. Klik, buat animasinya masuk seperti ini. Oke, kemudian ini kita juga buat nomor 13. Oke, coba kita slideshow ya. Ini lupa ya fokusnya, kemudian show. Nomor 13, kita lupa nomor 13 nya ya. Oke, otomatis ya, sama tadi, masih sama dengan cara yang ini, cuman dia ada next nya ya. Oke, kita kembali. Kemudian ini kita pakai logika ya. Ketika kita mengklik next ya, maka keluarlah ini ya, masuklah ini. Oke, jadi kita letakkan di sini dulu. Klik nextnya, animasi nomor 29 ya di bawah. Nah, di bawahnya ada nomor 29. Klik ini. Ketika kita buat dia masuknya seperti ini kita letak di luar dulu ya, nggak masalah. Oke, caranya sama tadi. Ini klik nomor 29. Ini jangan lupa ya. Oke, coba kita perhatikan lagi, kita lihat ya. Masalah keluar ini, maka kita klik ini, keluar ini. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk backnya lagi. Backnya akan kita letakkan di sini ya. Jadi kita buat dia dulu di paling atas. Oke, backnya letaknya di sini nanti ya. Jadi back ini akan muncul ketika diklik next ya, sama dengan ini tadi ya. Jadi kita klik next nomor 29 ya, next 29. Kemudian ini backnya kita kasih animasinya sama ya. Kemudian ini nomor 29. Oke, ini jangan lupa ya.
Oke, ini kita buat paling depan. Bentar, lalu ini kita buat paling depan, kemudian ini paling depan karena semangat ini ya, kita buat di sini dulu. Oke, kemudian kita coba selesai ya. Ini ya rumusan masalah, ini dari rumusan masalah kita next. Nah, baik ya, berdasarkan uraian ini berarti slide kedua, berdasarkan latar belakang masalah ya. Nah, backnya belum kita buat ya, sekarang giliran back ya. Maka backnya ini sama dengan yang merah tadi ya fungsinya ya. Jika diklik ini maka ini hilang ya, sama dengan ini. Maka ini kita tambahkan animasi, tambah animasi hilang ya. Kemudian ini nomor apa, ini nomor yang hijaunya ya, jangan yang merah, nomor 28 ya, di bawahnya 28. Maka ini yang merahnya tadi nomor 28, jangan lupa ini ya. Kemudian sama juga yang ini juga ketika diklik ini kan ini hilang tadi kan, maka keluarlah ini, maka klik ini tambah animasi hilang. Kemudian ini jangan lupa dulu, kemudian ini pilih nomor 28. Oke, sekarang kita susun dulu ya, kita coba susun sembarang saja. Oke, sekarang kita show ya rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah masih ada semuanya next ya, next. Nah, berdasarkan latar masalah nih backnya. Nah, dari rumusan masalah backnya lagi tadi kan. Nah, next back. Oke, sudah berfungsi ya. Nah, oke, sekarang kita ingin menghilangkan ini ya, ingin menghilangkan ini sama dengan tadi yang ada merahnya ya, yang ada merahnya tadi. Oke, sekarang kita geserkan ke sini dulu, geserkan. Oke, ini kita copy sama dengan ini tadi, cuman ini karena perlu dua kali ya. Ini kita copy, hapus animasinya, kemudian kita rubah warnanya, warna tulisan putih, yang merah. Oke, sekarang kita buat dia animasi ini. Oke, sekarang ini kita buat dulu, dia harus keluar dulu ya, harus keluar dulu. Jadi ini keluar ketika diklik ini, maka ini nomornya berapa tadi, nomor 13. Maka ini klik, pergi ke sini, klik nomor 13, ini jangan lupa ya. Nah, oke, sudah aktif ya. Kemudian supaya ini hilang, kan ketika mengklik ini semua hilang. Maka caranya adalah klik ini, nomornya berapa, nomornya 36 ya, di bawah 36. Kemudian ini kita buat tambah animasi jadi hilang ya. Oke, jadi hilang. Kemudian kita ke sini, ini nomor berapa tadi, yang hijau ya, hijau 36. Klik nomor 36, ini jangan lupa. Oke, maka dia akan hilang ketika ini diklik ya. Oke, kita gunakan lagi. Oke, ini tambah animasi hilang, ini jangan lupa. Kemudian
ini nomor 36 ya. 36, maka ini diklik nomor 36. Kemudian nextnya kita tambah juga animasi 36 juga sama. Kemudian ini kita tambah juga animasi lagi, akan hilang ketika diklik nomor 36. Kemudian backnya juga ya, backnya kita tambah animasi set, kemudian ini nomor 36. Oke, sekarang kita letakkan di sini ya. Kita letak, nanti kita rapikan ya. Oke, sekarang kita coba slideshow. Rumusan masalah, kita klik rumusan masalah, kemudian next. Nah, kemudian kita back sini lagi, next, kemudian back. Kemudian kita ingin menutupnya, kita klik ini. Nah, terus ya, ini juga berubah. Dan klik, kemudian next. Nah, kemudian kita hilangkan. Nah, maka hilang juga dia. Oke, itu ya, sudah aktif. Ini untuk slide 2. Kemudian untuk slide 3 ini juga sama caranya seperti ini ya. Caranya kalau misalnya dia satu ininya, misalnya contohnya ini latar belakang misalnya cuman satu nanti ininya teksnya, maka caranya sama-sama ini tadi. Kalau misalnya ada dua teksnya, maka caranya seperti ini tadi ya, ada back sama nextnya. Oke, sekarang kita susun ya, kita masukkan semuanya ya. Pertama kita letak dulu di luar supaya mudah ya. Taruh dulu. Kemudian ini yang pertama. Oke, kita zoom supaya dia rapi. Ini ujungnya sudah rapi. Kemudian kita masukkan di sini yang next tadi, nextnya ya. Oke, kemudian baru kita hilangkan garisnya. Nah, caranya adalah klik di sini, kemudian pergi ke format, ini teksnya, kemudian kita nolkan. Oh bukan, ini ya, bukan ini. Nah, itu ya. Oke, kemudian ini kita letakkan di sini. Nah, itu ya. Ini gunanya garis ini adalah garis bantu untuk merapikan di sini ya. Soalnya kalau belum ada kalau tidak ada garisnya susah kita, soalnya backgroundnya putih gitu ya. Oke, klik, kita hilangkan juga. Kita letakkan di sini nomor backnya. Oke. Kemudian ini kita rapikan. Oke, kita rapikan. Kemudian ini kita tunjuk di sini. Kemudian ini juga. Oke, sekarang nah ini kan sudah rapi dia ya, sudah putih ya. Sekarang ini kita masukkan sini ya, tidak masalah ininya ya. Nah, tumpang tindih, emang tumpang tindih dia di sini semua. Kita zoom, kita rapikan di sini. Nah, ini adalah fungsi garis bantunya tadi ya, garis tepi-tepinya. Oke, baru kita klik, kemudian kita hilangkan garisnya. Oke, sudah hilang. Kemudian kita masukkan yang lainnya juga. Jadi ini juga dimasukkan ya.
jadi saya copotkan videonya. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Ini kita blok dulu. Kita buat semuanya di bawah supaya garisnya kelihatan lagi ya. Blok semuanya. Oke, sekarang kita coba slide-nya latar belakang keluar, tutup, buka, tutup ya. Dan ini oke, sudah berfungsi ya. Kita kembali ke sini. Kemudian kita ingin ke kajian Tori. Nah, jadi untuk kajian Tori juga sama caranya ya, sama dengan cara di pendahuluan cara membuatnya. Kita buat dulu, kemudian kita buat di sini teksnya kita kasih ala semuanya seperti itu. Oke, sekian tutorialnya, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.